Halo semua, balik lagi bareng gue di channel seperti biasa ID. Kali ini gue akan ngasih alur cerita film yang berkisah tentang 5 orang remaja yang berusaha mengungkap teror yang mereka alami. Di tengah pengungkapan itu, tanpa sadar mereka masuk ke dalam jebakan yang dibuat psikopat gila. Seperti apa nasib mereka selanjutnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Sebuah kota biasanya terkenal karena keindahannya, namun berbeda dengan Sword Prot. Kota itu lebih dikenal karena sebuah tragedi di mana pembantaian merajalela. Atas tragedi itu banyak orang yang tidak berani datang ke sana. Namun seorang kontraktor berhasil mengubah kota nelayan angker itu menjadi kota yang indah dan menjadi salah satu destinasi wisata. Seorang gadis bernama Ava kembali ke kampung halamannya, Southport, untuk memenuhi undangan pesta tunangan sahabatnya. Who's she? She's gonna have a few doing at her best friend's engagement party. Sesampainya di sana, Ava langsung menemui sahabatnya bernama Danica. Dia seorang gadis kaya raya dan juga seksi. Changing is about to happen. I don't believe in astrology. Ini adalah Milo, mantan Ava sewaktu SMA. Dan ini adalah Teddy, yang tidak lain adalah tunangan Danica. Melihat sang mantan tampil menjadi gadis yang lebih cantik, Milo pun kembali mencoba mendekati Eva. Can you believe our best friends are getting married? Saat pesta berakhir, Milo mengajak Eva ke suatu tempat untuk melihat gemerlapnya kembang api. Mendengar hal itu, Danica dan Ted pun meminta untuk ikut. Saat mau keluar rumah, mereka melihat teman masa SMA mereka bernama Steffi sedang mengumpulkan botol bir bekas pesta Danica. Dengan hangat, Ava dan Milo mengajaknya dan mereka pun pergi bersama. Sembari menikmati perjalanan, mereka juga tidak lupa untuk menikmati rokok aroma Jamaika. Dan saat tiba, Ava dan Milo tampak begitu senang dengan pemandangannya. Namun Ted yang ketinggian entah kenapa tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Danica dan temannya mencoba ngingetin tuh, tapi si Ted ini malah nantangin. Dan ini yang terjadi. Hal itu membuat si pengendara mobil terperosok. Mereka panik dan mencoba menolongnya. Namun, kesenangan mereka pun seketika menjadi kepanikan dan ketakutan. Mereka takut kalau hal itu diketahui polisi. Karena mereka sadar apa yang dilakukan oleh Ted adalah kesengajaan dan parahnya lagi, itu dilakukan saat lagi tinggi-tingginya. Danica pun menenangkan situasi dengan berkata bahwa semua akan diurus oleh ayahnya. Ya, ayah Danica punya banyak uang dan punya banyak koneksi, jadi aman. Namun Ava tidak setuju dengan hal itu. Dengan nada gemetar, Ava berkata bahwa lebih baik melapor ke polisi dan menceritakan semua kejadiannya. Namun Danica punya alasan lain. Dia berkata bahwa jalanan itu memang dikenal sebagai tikungan maut dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau Teddy berulah di tengah jalan, kecuali mereka. Kemudian Teddy meminta polisi dan para medis untuk mengerus itu dan kemudian pergi sebelum polisi dan para medis datang. Saat di rumahnya, Danica meminta semuanya untuk merahasiakan apa yang terjadi. Dengan berat dan penuh rasa bersalah, Ava pun menyetujuinya. I won't tell anyone. Setelah setahun berkuliah di luar kota, Ava kembali ke kampung halamannya untuk datang ke pesta lajang Danica. Di perjalanan, Ava ditemenin sama kenalannya bernama Taylor yang baru dia kenal saat di pesawat. Taylor adalah seorang podcaster ternama yang membahas cerita-cerita seram seputar pembunuhan. Dia datang ke Southport untuk meriset tragedi pembantaian yang terjadi di kampungnya Eva pada tahun 1997 silam. Setibanya di pesta, Danica menyambut Ava dan Milo dengan hangat. Terlihat bahwa hubungan Danica dan Steffi kini menjadi sangat dekat. Kita juga diberitahu bahwa Danica sudah putus dengan Ted dan pesta lajang ini digelar untuk menyambut pernikahannya dengan Wyatt. Saat Danica sedang membuka kado di hadapan para tamu undangan dan teman-temannya, dia dikejutkan dengan satu hadiah yang isinya. Who's this from? Kado itu seketika membuat Danica gemetar ketakutan. Setelah itu Danica mengumpulkan sahabatnya dan memberitahu tentang kado misterius yang diterimanya.
Semua khawatir tentang adanya orang lain yang melihat kejadian waktu itu, namun Danica curiga kepada Teddy. Bukan tanpa alasan, Danica menduga dia sengaja memberikan teror karena merasa sakit hati udah diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, setelah didatangi oleh Ava dan yang lain, tanpa banyak komentar Teddy mengusir sahabatnya itu. Fuck off my boat. Can you just talk about it? Go! Malam harinya Danica merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada seseorang yang memperhatikannya di balik jendela. Ini scary. Melihat Danica yang gelisah, Wyatt pun menenangkannya. Si Wyatt ini nggak tahu nih kalau si Danica ini bukan gugup karena tegang akan menghadapi pernikahan, melainkan karena teror yang diterimanya. Dan saat Danica mandi, Wyatt mendengar sesuatu yang aneh. Saat diselidiki, tidak ada apa-apa. Namun saat berbalik, anak panah menancap di pundaknya. Dan kemudian selesai mandi dan berpakaian, alangkah terkejutnya dia melihat Wyatt yang mati berdiri berlumuran darah. Atas kejadian itu, polisi langsung bergerak. Setelah dimintai keterangan, sahabatnya datang untuk menguatkan Danica termasuk Teddy. Pagi harinya, Ava, Danica, dan 3 lainnya berkumpul untuk membahas dan mencari tahu siapa psikopat itu dan apa motif kekejamannya itu. Semua saling bertanya, dan saat Milo bertanya tentang Taylor, Danica langsung mencari podcastnya. Dan salah satu podcast Taylor menceritakan tragedi pembantaian yang terjadi di Southport pada tahun 1997 silam yang ternyata mempunyai kemiripan di mana pembantaian itu dimulai dengan sebuah surat misterius. Atas dasar itulah Ava menyarankan semuanya untuk menyelidiki kebenaran tragedi itu. I think it's time we start digging into our local lore. Ava kemudian mendatangi Taylor dan memintanya menunjukkan sisi lain dari Southport. Taylor membawanya ke sebuah gunung bernama Bayside House, lokasi salah satu pembunuhan paling keji yang dilakukan psikopat bernama Fisherman pada tahun 1997. Ia juga menceritakan bahwa 30 tahun lalu seorang warga lokal bernama Julie James menerima pesan misterius yang diikuti rangkaian pembantaian. Mendengar isi pesan itu, Ava terkejut dan tegang. Pesan itu pun seolah membawanya kembali ke kejadian 1 tahun lalu. I know what you did last summer. Ava pun merasa sedikit tenang saat Taylor mengatakan bahwa 2 orang selamat dari tragedi tersebut. Salah satunya Julie James. Dan saat Taylor meninggalkan Ava, tiba-tiba untungnya Ava berhasil membuat psikopat itu terjatuh. Namun setelah itu, psikopat kembali bangkit dan kali ini menyerang Taylor. Taylor berhasil lari ke lantai atas yang dipenuhi banyak manekin. Namun dan saat Ava berhasil keluar, malam harinya polisi langsung melakukan olah TKP. Namun setelah itu polisi menolak untuk menyelidiki lebih jauh. Esok paginya Ava pergi ke daerah Hoffman untuk menemui Julie. Setelah memperkenalkan diri, Ava kemudian menceritakan apa yang sudah dialaminya. Ava kemudian memohon bantuan Julie untuk kembali ke Southport dan membantunya terlepas dari teror yang dialaminya. Kemudian Julie menanggapi permohonan itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang sudah kau lakukan di summer tahun lalu? Entah cerita apa yang disampaikan Ava kepada Julie. Yang jelas, Julie menolak untuk kembali ke Southport. Alih-alih membantu mengungkap siapa psikopat Fisherman itu, Julie malah memberi ujangan yang singkatnya, cari tahu siapa Fisherman sebelum Fisherman menghabisimu. Di balai kemasyarakatan, warga lokal dan beberapa turis meminta polisi menjelaskan serta menindaklanjuti kasus pembunuhan yang hampir terjadi setiap hari karena khawatir tragedi 1997 akan terulang. Namun, polisi menegaskan bahwa kasus-kasus itu tidak terkait dengan tragedi tersebut. Pernyataan itu disampaikan karena Grant, si pengelola Southport, takut isu itu tersebar ke media dan membuat turis enggan berkunjung ke Southport. Seorang pria bernama Ray kemudian memotong penjelasan polisi, mengingatkan agar tidak meremehkan psikopat Fisherman.
Demi menenangkan warga dan turis, Grant berjanji meminta polisi untuk meningkatkan patroli dan sementara pastor siap membimbing mereka kapanpun saat dibutuhkan. Thank you, Pastor. See you at the festival. Usai pertemuan itu, Stevie mendatangi Ray. Mudah baginya meminta bantuan karena Ray adalah bosnya, mantan suami Julie, dan saksi pembantaian 30 tahun lalu. Setelah mendengar cerita Stevie, Ray menyarankannya mencari petunjuk dari setiap kejadian. You need to find out whose car he was driving. Danica dan Teddy memulai pencarian dengan pergi ke sebuah makam untuk memastikan apakah korban kecelakaan yang terjadi setahun lalu benar bernama Sam Cooper atau setidaknya bisa mengetahui siapa orang terdekat Sam Cooper itu. Melihat karangan bunga, Danica meminta penjaga makam melihat siapa yang mengirim bunga itu melalui CCTV. Dan saat penjaga makam mengecek CCTV, tiba-tiba... Dan setelah itu... Danica segera bersembunyi ke sebuah gedung, namun psikopat Fisherman berhasil menyusulnya. Beruntung, Teddy segera datang dan menolong Danica. Di situasi lain, Ava bersama Milo dan Stevie pergi ke tempat pembuangan mobil. Setelah bertanya tentang kendaraan rusak akibat kecelakaan setahun lalu, ia akhirnya menemukan petunjuk pertama. Mobil itu milik seorang pastor bernama Judah. This one's registered to Judah Gillespie. Malam harinya, semua kembali berkumpul untuk membahas beberapa petunjuk yang berhasil mereka temukan. Setelah selesai, mereka kembali ke kamarnya masing-masing dan... Setelah selesai dengan itu, Milo keluar dari kamarnya dan berniat mengambil casannya yang tertinggal di dalam mobil. Namun... Esok paginya, Ava bersama Danica mendatangi gereja untuk menemui pastor. Mengetahui Judah tidak sedang di tempat, Danica menyelinap masuk ke ruangan Judah untuk mencari petunjuk lain. Namun tidak lama, Judah datang dan menemui Ava. Judah menyampaikan rasa belasungkawanya atas kematian temannya Taylor dan Wyatt. Belum sempat Ava bertanya tentang mobil yang dibuang atas nama Judah, asisten Judah menyarankan agar Ava diberikan buku bacaan tentang duka. Buku yang pernah diberikan Judah kepada seseorang setelah mengalami kecelakaan mobil tahun lalu. Hal itu jelas memicu kecurigaan Ava terhadap Judah. Merasa ada yang aneh dengan Judah, Ava dan Danica pun melaporkannya ke polisi. Polisi itu kemudian keluar dan meminta Ava menunggu. Namun ternyata, tanpa mereka sadari, mereka sengaja dikunci di ruangan Pak Polisi itu. Sore harinya, saat Ted sedang berada di gym, tiba-tiba saja dia merasakan hal yang aneh. Stevie yang gelisah mencoba menghubungi teman-temannya, namun satu pun tidak ada yang merespon. Nothing bad is going to happen. Malam harinya saat Ted lagi santai, dia melihat pintu ruangan seperti error. Teddy mencoba memperbaikinya dan setelah itu... Teddy melawan dan berhasil menghentikannya. Namun itu hanya sementara. Luka di tubuhnya membuat Teddy sulit bergerak sehingga pada akhirnya... Dan pagi harinya polisi bergerak cepat. Ava dan Danica pun dilepaskan. Dan saat sampai di rumah Ted, Danica histeris. Kemudian Ray menyarankan Danica dan yang lain untuk segera pergi dari Southport demi keselamatan mereka. Stevie mengirim pesan kepada Milo untuk bertemu di dermaga. Saat di sana, Ava melihat mobil Milo sedang terparkir. Dan ketika dihampiri lalu membuka pintu mobil, Ava dikejutkan dengan kondisi Milo yang sudah membiru. Kejadian itu membuat polisi segera mendatangi Judah. Namun Judah yang dicurigai sebagai pelaku pun ternyata tewas dengan mengenaskan. Saat menggeledah ruangan Judah, polisi menemukan sesuatu yang mencengangkan. Pada akhirnya hanya Danica, Ava, dan Stevie yang berhasil menaiki kapal.
Di dalam kapal, Danica mendengar seseorang menurunkan jangkar. Dan saat Danica memeriksanya, tiba-tiba dari arah belakang, What the fuck do you want? iya, betul. Psikopat fisherman ternyata adalah Steffi. Setelah mengungkapkan identitasnya, Steffi menjelaskan bahwa semua tindakannya dilakukan untuk membalaskan dendam sahabatnya, Sam Cooper. Satu-satunya orang yang pernah menerima Steffi dengan segala kekurangan dan masa lalunya. Awalnya Steffi tidak tahu bahwa mobil yang jatuh ke jurang itu dikendarai Sam. Ia hanya tahu mobil itu milik Pastor Judah. Belakangan ia mengetahui alasan Judah tidak melaporkan kejadian tersebut. Judah menerima uang tutup mulut dari Grant, yang tak lain adalah ayah Teddy. Dan di tengah percakapan itu, Ava bergerak. Lalu, Kill all of you. So fucking hot. dalam kekacauan itu Ava berteriak minta tolong ke kapal yang lewat. Dan ternyata yang keluar dari dalam kapal itu adalah Ray. Ray mencoba menenangkan Steffi agar tidak menghabisi Danica yang sudah ada di dekapannya. Namun, dan setelah itu, setelah semua kejadian itu, Ava kemudian menelpon Julie dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau pelakunya adalah Steffi. Seolah tidak menyangka, Julie kemudian melihat berita di laptopnya. Mencurigai ada yang tidak beres, Julie pun memutuskan untuk kembali ke Southport. Ava yang saat ini sedang menenangkan diri di bar milik Ray, dia melihat jaket bagian belakang Ray ada bekas sayatan benda tajam. Ava yakin itu bekas serangannya pada saat di B-side host waktu itu. Ava kaget dan segera pamit. Let me give you a ride home. No, that's okay. I think a walk would be nice. Saat mau keluar rupanya pintu sudah dikunci. Kemudian Ray berkata bahwa Steffi ingin membiarkan Ava tetap hidup sebab pada malam kejadian waktu itu hanya Ava yang ingin berbuat benar. Namun ternyata keputusan Steffi dianggap keliru sebab untuk menghilangkan jejak siapapun dan apapun yang berpotensi menjadi masalah harus dihabisi. Saat Julie tiba, Ava sudah tidak berdaya. Melihat kemunculan Julie, Ray langsung mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu Steffi menghabisi teman-temannya karena sudah menghancurkan hidup Steffi. Selain itu, serangkaian kekejaman yang dilakukan Ray bertujuan untuk mengingatkan semua orang tentang tragedi mengenaskan yang perlahan mulai dilupakan. Sebagai saksi tragedi 1997 silam, Ray merasa termotivasi untuk menunjukkan kebolehannya. Lalu saat Ray sibuk menjelaskan alasannya, tiba-tiba Ray pun tewas. Di tepian pantai, Danica yang terdampar ditemukan oleh seorang turis dan membawanya ke rumah sakit. Dan di sana, Danica kembali bertemu dengan Ava. Mereka pun makan bersama. That feels extreme, but yeah, probably. Film pun selesai. Tamat. Pada akhirnya film ini ngingetin kita kalau satu keputusan buruk itu bisa ngubah hidup banyak orang. Apapun alasannya, nutupin kesalahan cuma bikin masalah makin gede. Dan rasa bersalah itu pelan-pelan bakal ngejar kita lagi. Kita juga lihat gimana trauma, rasa kehilangan, dan ketidakadilan bisa membentuk seseorang jadi sosok yang bahkan dia sendiri gak kenal. Dan kadang, orang yang kelihatannya paling baik justru nyimpen luka paling dalam. Intinya film ini ngajarin kalau jujur memang gak selalu gampang, tapi bohong itu selalu punya harga. Dan yang namanya kebenaran, cepat atau lambat pasti akan muncul juga. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.